Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Kreatif Berkarya dan pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial cara membuat presentasi PowerPoint yang menarik. Langsung saja kita mulai, kita buka PowerPoint-nya dan kita telah masuk di lembar pekerjaan PowerPoint presentasi yang akan kita buat. Dan ini lembarannya, kita lihat bahwa tampilannya sepertinya menggunakan kertas A4. Dan ketika kita ingin merubahnya menggunakan kertas yang lebih lebar lagi, kita menuju ke desain. Kemudian di sebelah kiri sini ada menu page setup, kita klik. Kemudian on screen show di sini 4:3 kita rubah menjadi 16:9. Kemudian oke. Dan lembar kerjanya semakin lebar. Selanjutnya kita hapus saja. Ya, yang ini kita hapus saja. Dan presentasi kita akan kita custom sesuai dengan keinginan kita. Terus untuk presentasi biasanya di halaman pertama itu adalah halaman cover. Kita buat semenarik mungkin. Caranya kita ke insert, kemudian kita mengklik yang di atas ini, shapes. Terus saya gunakan yang ini. Ya, silahkan. Ini pentagon, silahkan ditarik sesuai dengan keinginannya. Dan ini bisa kita atur. Ya, backgroundnya sudah jadi. Dan background yang kita buat ini bisa kita ganti dengan meletakkan foto sesuai dengan tema presentasi yang kita buat. Cara menggantikan fotonya saya kasih contoh saja. Ya, di background ini kita klik kanan. Terus kita ke yang paling bawah ini, format shapes. Kita klik. Ya, kemudian di fill ini kita ganti dengan picture. Ya, kita klik. Terus kita ganti dengan foto yang telah kita persiapkan. Caranya dengan insert from, kita klik file. Ya, kita cari file yang sudah kita siapkan, file foto tentunya. Misalnya, ya saya pakai foto ini. Kemudian insert. Ya, maka fotonya sudah masuk. Selanjutnya pada background ini kan terdapat garis pinggiran. Ya, kita bisa membuka garis pinggiran ini supaya terlihat lebih smooth. Caranya dengan mengklik atau kita menuju ke line color. Ya, sini. Kemudian kita memilih atau mengklik no line. Artinya kita membuka garis pinggirannya. Oke, selesai. Terus kita berikan bayangan atau shadow di background ini. Caranya kita ke shadow. Ya, di bawah line ada line style, kemudian shadow. Kita klik shadow saja. Terus kita pilih presetnya. Terserah mau pilih shadow yang mana. Ya, saya pilih yang ini saja. Offset center. Ya, kemudian kita close. Ya, gambarnya sudah masuk. Terus selanjutnya kita berikan semacam bayangan ya, kita tutupi sedikit bayangan, nanti kita berikan transparan supaya lebih keren lagi. Kita double klik, kita klik ini saja, kita duplikat atau bisa juga kita tambahkan saja. Ya, kita pilih pentagon lagi, kita tarik. Ya, kemudian kita atur supaya sesuai dengan yang di atas. Oke, terus kita klik kanan, kita pilih format shapes seperti tadi. Terus selanjutnya kita ganti warnanya ketika ingin diganti, misalnya warna yang sedikit terang ya. Iya.
Kemudian kita naikkan transparansinya supaya background di belakang itu masih bisa terlihat. Ya, seperti ini. Ya, oke. Kemudian background ini kita hilangkan lagi garis pinggirannya. Kita ke line color, kemudian mengklik ya no. Kemudian kita close. Oke, sepertinya kita masih perlu tambah transparansinya. Ya, kita tambah sedikit. Ya, secukupnya saja. Oke. Ya. Selanjutnya kita buat judul presentasi kita. Caranya kita ke insert, kemudian mengklik text box. Ya. Silakan ditarik, kemudian tulis judulnya misalnya presentasi PowerPoint. Ya, kita blok. Ya. Terus misalnya ingin menambah besar fontnya, silakan pokoknya disesuaikan disesuaikan saja. Sudah. Kita ganti warnanya dengan warna putih saja. Oke, sudah. Terus kita tambahkan lagi, misalnya ada deskripsi atau poin-poin yang ingin ditambahkan. Kita ke insert, kita ke shapes, terus terserah mau gunakan yang mana. Misalnya, misalnya kita pakai atau kita gunakan yang ini ya. Oh, yang ini saja. Ya, kita tambahkan poin-poin di sini. Ya. Terus kita ke format shapes untuk memodifikasi stylenya sesuai dengan keinginan. Misalnya kita ganti warna. Ya, terserah nanti mau diberikan warna apa, tentu yang sesuai ya. Misalnya kita kasih warna apa ya? Atau warna merah saja, terlalu terang ya. Ya, warna ini. Kemudian kita hilangkan garis pinggirannya. Kita ke line style. Line color, kemudian no. Kemudian kita berikan shadow sedikit. Kita pilih presetnya, terus memilih karakter shadow yang kita inginkan. Kali ini kita pilih yang offset right saja, bayangan yang ada di sebelah kanannya. Terus kita close ketika sudah. Kemudian ini kita bisa duplikat dengan Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita copy paste. Ya, silakan ditambah. Tambah lagi. Silakan diatur semenarik mungkin. Ya, misalnya ini kita tarik sedikit. Ini juga. Dan ini. Ya, bila poin-poinnya ingin diberikan warna yang berbeda, silakan diklik, kemudian double klik juga bisa. Tinggal diganti shape fill-nya di atas. Misalnya warnanya diganti. Kemudian yang ini diganti juga. Dan yang terakhir. Ya. Misalnya
kita berikan teks. Anggap saja ini poin-poin yang akan disampaikan pada presentasi kita. Kita atur lagi, kita turunkan dikit ya. Ya, nanti bisa dipraktekkan sesuai dengan seleranya. Intinya saya berikan contoh saja. Ya, misalnya ya kita kecilkan sedikit fontnya. Cukup. Ya, kemudian kita copy saja. Nanti untuk poin-poinnya diisi sesuai dengan materinya. Ini contoh saja, saya copy paste saja. Kita turunkan lagi. Ya, ini contoh. Terus misalnya ketika kalian ingin menambahkan foto, kita atur ini dulu. Mundurkan sedikit. Ya, misalnya di sebelah bawah kita tambahkan foto. Kita ke insert. Kemudian kita pilih model oval saja ya. Silakan kita buat bundaran di bawah. Terus bundaran ini kita isi dengan foto ya. Kita klik kanan, format shapes, kemudian kita pilih picture, ya masih di fill. Kemudian di bawah ada picture, ya kita klik. Ya, fotonya muncul, tapi bukan foto itu, kita ganti dengan foto yang kita inginkan. Misalnya yang sudah saya siapkan di sini. Ya, ini. Ya, oke. Kemudian kita buka saja garis pinggirannya ke line color. Kemudian no line. Tapi kita berikan shadow ke pinggiran ovalnya. Pilih presetnya, kita pakai yang offset center saja. Oke. Kita ganti dengan warna putih ya. Oke. Sudah. Misalnya ketika kalian ingin menambahkan kontak, profil website maupun menambahkan kolom subscribe di sini, bisa kita misalnya tambahkan bundaran-bundaran. Ya, kita buat. Tuh, kita copy paste saja. Ya. Jadi 3 tinggal diatur. Ya. Oke, kita ganti warna misalnya. Misalnya ini kita ganti. Atau kita ganti warna yang kita berikan gradasi yang lebih menarik ya. Ini saja. Tapi kita hilangkan garis pinggirannya. Kita ke shape outline. Kita ya hilangkan garisnya, no outline. Ini juga. Dan ini juga. Oke, maka garis pinggirannya sudah hilang.
Nanti ini kita bisa isi dengan hyperlink. Misalnya sekali klik kita akan diarahkan sesuai dengan keinginan kita di sini. Terus anggap saja ini covernya. Misalnya di sebelah sini kan masih kosong, kita masih bisa menambahkan tulisan. Misalnya saya tambahkan insert, kemudian text box. Saya tambahkan misalnya 100%. Ya, kita atur besarnya. Ya, tinggal kita atur posisinya di sebelah mana. Ya, di sini saja. Kemudian kita berikan warna biar terlihat smooth. Kita berikan warna yang ya masih terlalu terang ya. Oke, yang ini saja. Kita copy paste, yang di bawah kita ganti dengan kata berhasil. Berhasil yang dimaksud ya berhasil membuat template PowerPoint ini. Dan misalnya ingin ditambahkan subscribe, kita ke insert, kemudian shapes, terus kita pilih yang ini. Subscribe-nya kita letakkan di sini saja. Ya, kita klik kanan, kemudian edit text, kita tulis subscribe. Kita ganti warnanya saja ya. Latarnya kita ganti dengan warna merah. Ya. Terus kita hilangkan garis pinggirannya, ke save outline, kemudian no outline. Terserah ini mau diletakkan di mana. Cari posisi enaknya saja. Di sini bisa, atau di pinggiran, maaf. Ya, atau di sini juga bisa. Nanti kalau misalnya ingin ditambahkan nama kalian sebagai pemateri juga bisa. Di samping sini bisa, di bawah juga bisa. Ya. Ya, yang pasti untuk tampilan covernya sudah kita buat. Selanjutnya slide berikutnya juga akan kita desain. Misalnya selanjutnya kita buat new slide, tinggal diklik yang ini. Ini slide berikutnya, anggap saja kita buat template. Ya, kita hapus dulu. Kita hapus. Kemudian kita ke insert. Kita pilih shapes. Kemudian saya gunakan yang ini. Ya. Paralelogramnya. Kemudian silakan digambar di sini. Silakan dibuat sesuai dengan keinginannya. Ya, misalnya seperti ini. Terus kita tambahkan lagi. Misalnya ini. Ya, kita atur.
Saya copy paste, saya pindahkan ke sini. Ya, dan ini kita coba hilangkan garis pinggirannya. Begitupun yang semua ini. Ya, dan ini kita bisa ganti dengan foto. Misalnya kita klik kanan, kemudian format shapes, kita ke picture, dan silakan pilih sesuai dengan foto yang kalian inginkan. Misalnya ini juga kita bisa ganti dengan foto. Misalnya dengan foto yang ini, begitupun yang ini. Ini juga. Misalnya ini, intinya ini adalah template saja, nanti bisa dibuat sesuai dengan keinginannya. Dan ini juga bisa diganti warnanya. Ya. Misalnya seperti ini bisa diatur. Ya, pokoknya nanti diatur saja berdasarkan seleranya. Terus untuk isi teksnya kita bisa buatkan semacam background lagi. Misalnya kita pilih yang ini lagi, kita tarik dari sini. Ya, misalnya ketika ingin menambahkan berupa satu paragraf bisa gunakan ini, atau saya hapus, atau kita bisa menuju ke smart art yang di atas. Ketika isinya berupa poin-poin kita bisa gunakan ini biar lebih terlihat menarik. Saya contohkan satu, misalnya ketika poin-poin kita bisa gunakan list dan memilih beberapa pilihan di sini. Contohnya misalnya kita gunakan yang ini. Ya. Oke. Tinggal diatur besarnya. Ya, ini ketika menggunakan poin-poin. Terus warnanya bisa dirubah, tinggal di double klik di sini. Kemudian ke change colors. Silakan dipilih. Ya. Ya. Kita buat lagi satu slide lagi, ke new. Kita hapus. Selanjutnya misalnya kita ingin membuat atau mengisi tampilan berikutnya menggunakan smart art. Kita bisa pilih di sini ada model list, ada model proses, misalnya menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun kita bisa menggunakan ini. Contohnya, ya, warnanya juga bisa dirubah seperti tadi. Teksnya bisa diganti misalnya 2017, kemudian 2018 dan 2019. Ya. Dan begitupun seterusnya. Ketika ingin menambahkan slide berikutnya tinggal ke new slide. Nah, saya contohkan sekali lagi. Kita hapus ini saja, kita custom. Ke insert, kemudian gunakan smart art saja. Template di sini yang sudah disediakan banyak dan lengkap. Kita bisa menggunakan cycle,
Ya, ketika menunjukkan sebuah siklus atau apa dan semacamnya, ada hierarki juga, relationship juga ada. Ingin menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya bisa menggunakan ini. Terutama ketika kalian presentasinya kaitannya dengan penelitian, format yang ada di Smart Art ini sangat berguna. Kita misalnya pilih salah satu, misal yang ini. Ya, ingin menjelaskan sesuatu, gunakan ini saja. Oke, kalian juga bisa memberikan animasi, transisi juga, tapi itu akan saya bahas di pembahasan berikutnya. Intinya ini contoh saja untuk membuat format PowerPoint yang menarik. Kalian bisa coba. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.